di PT Jakarta itu tidurnya ranjangnya tingkat-tingkat kayak gitu loh guys, di tingkat-tingkat, tingkat 2, terus tingginya itu banyak, tinggi tinggi apa ya, tinggi itu kalau bahasa Indonesia nih nggak tahu, pokoknya tinggi yang di kasur itu loh guys, banyak banget ya. Dan pengalaman saya di PT itu, kalau mau mandi antri, kalau mau makan juga antri, kalau mau makan tuh antri baris-baris ya guys. Terus Let's go. Yo. Halo, assalamualaikum guys, selamat malam. Di Taiwan sekarang jam 6 ya, jam 6 malam. Jadi di video kali ini saya mau sharing-sharing lagi, karena kemarin itu ada yang komen, Mbak cerita dong soal pengalaman di penampungan atau di PT, karena katanya mau bekerja di Taiwan. Oke, saya ceritakan secara inti aja ya, karena kalau diceritakan ya nggak bakal habis kayak gitu. Jadi awal mula saya ke Taiwan itu ada tetangga saya yang nanya, Vita kamu kan tinggi, mau nggak kamu ke Taiwan kayak gitu, gajinya lumayan gede kayak gitu ya. Terus ya udah, saya pamit sama orang tua, terus orang tua juga mengizinkan karena ekonomi kita tentu saja ya kurang baik lah ya guys. Jadi saya berniat untuk membantu ekonomi keluarga saya. Dan waktu itu di tahun 2008 nggak dapet saku guys, malah saya yang bayar ke sponsor 3 juta. 3 juta. Waktu itu saya lewat PT Vulkanik di Jawa Barat ya kalau nggak salah. Tapi nggak tahu sekarang masih buka atau enggak, saya juga nggak tahu. Terus waktu itu sampai di kantor itu saya diinterview. Waktu itu umur saya 18 tahun tapi dituakan sama sponsor 21 ya. Karena kenapa? Karena minimal yang mau ke Taiwan harus 21 ya. Terus waktu itu belum ada sidik jari guys, jadi apa ya, namanya bisa dituakan kayak gitu. Terus waktu itu saya habis diinterview terus dibawa ke penampungan ya. Dan sesampai di penampungan itu saya shock banget, karena kayak apa ya, yang biasanya sama keluarga terus tiba-tiba di suatu tempat nggak ada yang kita kenal ya. Dan waktu itu saya sama teman saya sekampung ya, cuma 2 orang, tapi yang apa ya, yang teman saya ini nggak akrab sama saya, yang dalam arti itu dia punya geng lah ya, punya geng sendiri. Jadi ya udah saya kenalan sama orang yang lain kayak gitu. Dan di PT Jakarta itu tidurnya ranjangnya tingkat-tingkat kayak gitu loh guys, di tingkat-tingkat, tingkat 2, terus tingginya itu banyak, tinggi apa ya, tinggi itu kalau bahasa Indonesia nih nggak tahu, pokoknya tinggi yang di kasur itu loh guys, banyak banget ya. Dan pengalaman saya di PT itu, kalau mau mandi antri, kalau mau makan juga antri, kalau mau makan tuh antri baris-baris ya guys. Terus yang ngambilin nasi itu ada orang yang piket-piket itu ya, karena setiap hari itu kita harus menjalankan piket, hari ini siapa kayak gitu. Kalau mau makan ya antri ya guys, diambilin nasi, diambilin lauk, diambilin
buah, diambilin jus kayak gitu. Nah, waktu itu kan biasanya lauk kan ganti-ganti ya, tiap hari ada ayam, ada ikan, ada apa, tempe atau apa. Dan saya itu nggak doyan ikan guys. Biasanya itu kalau ikan itu saya nggak ngambil, saya ngambil paling tempe atau bakwan atau sambel kayak gitu. Pokoknya ya seperti itu. Nah, waktu di PT itu setiap PT itu pasti ada tempat yang itu ya guys, yang agak horor, yang agak mistis. Jadi ya Bismillah Bismillah saja, karena kita nggak apa ya, nggak ganggu mereka kayak gitu. Dan di PT itu sering guys, sering ada orang kesurupan lah, terus ada orang yang tiba-tiba jatuh lah, pokoknya ada tragedi-tragedi yang nggak kita duga-duga. Terus pengalaman apa lagi ya, oh iya pengalaman di PT itu sekolah bahasa, diajarin bahasa, terus BLK diajarin kayak cara memandikan lansia, cara membopong lansia kayak gitu, maksudnya kayak diarahin kayak gitu. Nah, pengalaman lainnya itu pas saya piket ya guys, setiap saya piket itu diincer sama meme, nggak tahu kenapa saya itu diincer, tapi ya namanya perjuangan ya guys, tapi ya udahlah, saya apa saya jalani dengan ikhlas kayak gitu. Terus setiap saya piket itu saya masuk kelas itu telat terus. Nah, waktu itu saya bukan sombong ya guys, tapi ini adalah sebenarnya saya itu salah satu anak emasnya Lause kayak gitu. Dan setiap saya masuk kelasnya telat itu Lausenya marah, kenapa, ini sebabnya apa gitu. Terus tak ceritakan, Lawson itu marah-marah sama mem, terus mem itu marah-marah sama saya, jadi kita apa ya, serba bingung kayak gitu loh guys ya. Terus pengalaman saya di PT itu apa ya, ada berbagai macam orang, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, terus ada NTB, pokoknya macam-macam orang. Terus ada yang hampir 1 tahun belum terbang, ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan, pokoknya tergantung ya guys, ada yang belum dapat job. Nah, waktu itu saya kebenaran banget, saya cuma sebulan berapa minggu kayak gitu, nggak sampai 2 bulan saya sudah dapat job, saya sudah tanda tangan terus terbang. Waktu itu saya mau PKL, tapi Lawsonnya malah, kamu sudah mau terbang ya, jadi nggak jadi di PKL ya. Kalau di PT itu kegiatannya banyak guys, kegiatannya itu dari pagi sampai sore itu ada kegiatannya full di list kayak gitu, kayak senam, sekolah, piket, kayak BLK kayak gitu, pokoknya banyak banget ya. Kalian kalau sudah masuk PT nanti tahu sendiri. Terus apalagi ya, kalau apa ya, sore itu biasanya ngumpul-ngumpul kayak gitu. Terus dulu itu pengalaman saya kalau Sabtu Minggu itu libur, kalau ada yang dijenguk ya ada keluarganya datang, kalau enggak ya enggak kayak gitu ya. Terus apalagi ya, terus pengalaman saya di PT apalagi ya, nggak ada sih ya, cuma itu aja yang saya sampaikan. Pokoknya pesan saya, kalau kalian mau keluar negeri, kalau sudah masuk PT itu, 1, jangan mudah baper, 2, jangan mudah tersinggung, terus 3, itu harus ramah ya, dalam arti nggak harus murah senyum sama orang lain kayak gitu. Terus sebagai info tambahan, waktu itu saya yang pertama kan full ya guys, yang pertama itu full nunggu di PT. Terus yang kedua sama yang ketiga itu saya tunggu rumah.
Biasanya seperti itu sih sampai sekarang. Biasanya kalau non itu wajib stay di PT, tapi kalau sudah ek itu biasanya nunggu di rumah. Nanti kalau ada panggilan kayak jadwal medikal atau uji kom ada atau pasporan atau proses-proses lainnya seperti itu baru datang ke PT seperti itu ya. Ya seperti itu aja sih kurang lebih. Jadi di PT ya seperti itu guys, kumpul orang banyak ya, kita harus ya seperti itu ya. Dan pokoknya terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.